Selamat datang di tutorial dasar pembuatan data geospasial menggunakan aplikasi QGIS. Tutorial ini terdiri atas 4 bagian. Bagian pertama, unduh template cookie. Template cookie dapat diunduh melalui alamat di bawah ini. QGIS mengelompokkan data geospasial menjadi beberapa kategori yang di dalamnya memuat banyak unsur. Penjelasan masing-masing unsur dapat dilihat pada menu QGIS, kemudian QGIS versi 5.1. Pilih kategori, kemudian unsur dan skala yang diinginkan. Untuk mengunduh template cookie, pilih cookie, kemudian pilih unduh template cookie, pilih pada aplikasi QGIS, dan pilih sesuai dengan skala yang dibutuhkan. Berikut ini adalah template hasil unduhan dari cookie. File dengan format .shp inilah yang nantinya akan digunakan sebagai template dalam pembuatan data geospasial menggunakan aplikasi QGIS. Bagian kedua, User Interface QGIS. Installer aplikasi QGIS dapat diunduh melalui alamat di bawah ini. Berikut ini adalah tampilan antarmuka atau User Interface aplikasi QGIS. Pada bagian paling atas adalah menu bar, merupakan sekumpulan perintah berbasis teks atau kata. Kemudian, toolbars. Bagian ini ada pada sisi atas dan samping, merupakan sekumpulan perintah berbasis icon atau tombol. Selanjutnya, browser panel. Bagian ini menampilkan dan dapat mengarahkan lokasi penyimpanan data. Layer panel. Bagian ini menampilkan daftar semua layer yang digunakan pada proyek QGIS yang sedang dikerjakan. Bagian kelima, map view, menampilkan layer atau peta pada proyek yang sedang dikerjakan pada QGIS. Selanjutnya, koordinat bar, menampilkan koordinat kursor yang ditunjukkan pada map view. Scale bar, bagian ini menampilkan skala yang digunakan pada proyek QGIS yang sedang dikerjakan. Bagian terakhir, current CRS, menampilkan sistem referensi koordinat yang digunakan pada proyek QGIS yang sedang dikerjakan. Bagian ketiga, digitasi titik atau poin pada QGIS. Sebagai contoh, saya akan melakukan digitasi titik pada lokasi kantor perangkat daerah di Kabupaten Banyumas dengan skala 1:5000 atau 5K. Template QGIS yang digunakan adalah pemerintahan_pt_5K. Langkah pertama yang dilakukan untuk melakukan digitasi titik adalah dengan menambahkan template QGIS pemerintahan_pt_5K, yaitu dengan cara pilih icon New Save File Layer pada toolbar, atau melalui menu bar, Layer, kemudian Add Layer, pilih Add Vector Layer. Kemudian akan muncul kotak dialog Data Source Manager untuk memilih template SHP atau file SHP yang akan dibuka atau ditambahkan pada proyek QGIS. Pada kolom Source, klik sebelah kanan Browse, pilih template QGIS pemerintahan_pt_5k.shp, kemudian klik Open, kemudian klik Add, dan Close. Akan muncul layar baru pemerintahan PT5K pada layar panel. Simpan layar baru ini dengan cara klik kanan, kemudian Export, pilih Save Feature As. Pada kotak dialog, kolom Format, pilih As Received File, kemudian pada kolom File Name, klik Browse, arahkan pada destinasi di mana file tersebut akan disimpan. Kemudian pada File Name, isikan nama file sesuai dengan standar QGIS, kemudian pilih Save. Pada kolom CRS, pilih Default CRS, EPSG 4326 dan BGS 84. Pada kolom Encoding, pilih UTF-8. Kemudian klik OK. Muncul notifikasi yang menunjukkan bahwa layar baru telah tersimpan. Terdapat dua layar dengan nama yang sama, di mana layar bawah merupakan template asli QGIS, maka file ini akan kita hapus dengan cara klik kanan, kemudian klik Remove Layer, OK. Inilah file yang akan kita gunakan dalam proyek QGIS. Selanjutnya, sesuaikan current CRS pada pojok kanan bawah menjadi EPSG 4326. Klik OK. Untuk melakukan digitasi titik diperlukan bantuan Basemap. Terlebih dahulu, install Basemap dengan cara klik Plugins, pilih Manage and Install Plugins, kemudian cari Quick Map Services. Klik Install Plugin.
klik Close. Untuk mengaktifkan base map, klik icon Search QMS, kemudian pilih OpenStreetMap sebagai base map yang digunakan pada GeoPortal. Kemudian klik Add. Muncul layar baru berupa OpenStreetMap pada layar panel. Jika diperlukan, dapat ditambahkan base map lain, seperti Google Map atau Esri. Lakukan zoom in pada map view untuk mengarahkan pada lokasi yang dituju. Yang pertama, akan dilakukan digitasi titik pada lokasi sekretariat daerah. Klik toggle editing, kemudian klik add point fitur, arahkan pada lokasi yang dituju, kemudian klik tombol kiri mouse. Isikan atribut data sesuai dengan data yang dimiliki dan sesuai dengan penjelasan pada standar cookie. Setelah terisi, klik OK. Lokasi selanjutnya adalah sekretariat DPRD. Lakukan dengan langkah yang sama, yaitu klik toggle editing, klik add point fitur, arahkan pada lokasi yang dituju, isikan sesuai dengan data yang dimiliki. Setelah terisi, klik OK. Untuk melihat data yang telah dimasukkan, klik kanan pada layer, klik Open Atribut Tabel. Akan muncul informasi atau data yang telah dimasukkan. Untuk melakukan edit data yang telah dimasukkan, klik toggle editing, edit data yang diinginkan, klik Enter. Lakukan digitasi titik hingga ke semua perangkat daerah. Yang keempat, digitasi garis atau line pada QGIS. Sebagai contoh, akan dilakukan digitasi garis untuk median jalan di Jalan Gerilya Purwokerto dengan skala 1:5000 atau 5K. Template cookie yang digunakan, median jalan _ln_5K. Untuk melakukan digitasi median jalan, terlebih dahulu tambahkan template cookie untuk median jalan _ln_5K dengan cara klik layer, add layer, kemudian add vector layer. Klik browse, pilih template cookie untuk median jalan. Pilih file median jalan _ln_5k.shp. Kemudian klik open dan klik add. Kemudian close. Muncul layar baru yaitu median jalan _ln_5k. Kemudian simpan layar ini dengan cara klik kanan, klik export, kemudian save feature as. Pada kolom format, pilih Esri Shopfile. Pada kolom file name, klik browse. Arahkan pada destinasi tempat file akan disimpan. Pada kolom file name, isikan nama file sesuai dengan standar cookie. Klik save. Pada kolom CRS, pilih Project CRS, FSG 4326 dan WGS 84. Pada kolom encoding, pilih UTF-8. Klik OK. Terdapat dua layer dengan nama yang sama, di mana layer bawah merupakan template asli cookie. Maka akan dihapus dengan cara klik kanan, kemudian pilih Remove Layer, klik OK. Pada layar inilah kita akan mengerjakan project cookies. Selanjutnya, klik toggle editing, kemudian klik tombol Add Line Feature. Kemudian klik kiri, tarik searah dengan panjang jalan, dan klik kiri pada setiap node-node garis. Gerakan map view menggunakan tombol panah pada keyboard. Klik kanan untuk mengakhiri garis. Isikan data yang dimiliki pada kotak dialog. Setelah terisi, klik OK. Klik icon Save Layer Edit untuk menyimpan layer yang telah diubah. Lakukan dengan langkah yang sama untuk Jalan Gerilya sebelah timur. Untuk melihat data yang telah dimasukkan, klik kanan pada layer, pilih Open Atribut Tabel. Untuk mengisi kolom shape length atau panjang jalan dapat dilakukan secara otomatis menggunakan formula yang tersedia pada QGIS.
yaitu dengan cara klik pada kolom sebelah kiri, kemudian pilih Shape Length, kemudian klik icon epsilon, cari menggunakan kata kunci Length. Kemudian pada geometri, klik double pada Length. Klik OK. Kemudian klik Update All. Akan muncul panjang jalan secara otomatis dalam satuan meter. Inilah hasil digitasi lain untuk Jalan Gerilya Barat dan Jalan Gerilya Timur. Untuk mengubah garis yang digunakan dapat dilakukan dengan cara klik kanan pada layer, pilih Properties, pilih Control Vector Symbology, pilih jenis garis yang akan digunakan. Klik OK. Maka tipe garis yang digunakan telah berubah. Demikian tutorial dasar pembuatan data geospasial menggunakan aplikasi QGIS. Terima kasih.